Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa ta'allum wa ta'allim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa ilha al-bal wal-istibar wal hasan tamassul bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assallallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia hidayah taufiknya masih senantiasa diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan ini adalah tanda di mana kita senantiasa pula diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita ambil kembali dari lisan kita untuk agar kita hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ketika kita sudah saatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Saya ingat dulu pernah barakuan salah satu guru saya, kalau ada orang ngomong pagi ngomong bangkis omongan itu lagi. Baik, alhamdulillah jamaah masih setia intizar sholat, menunggu sholat, nungguin sholat, niatnya kita nungguin sholat isya. Itu waktu duduk kita dinilai sholat sunnah. Alhamdulillah dari bulan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Khalqul qudrah ala ta'ah, kemampuan untuk melakukan ketaatan. Maka ada doa yang sering kita dengar, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ada dua nikmat terkait dengan kebenaran itu. Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, beri aku kemampuan melihat yang benar itu benar. Ada orang melihat yang benar salah. Ini dia melihat yang benar, tapi bagi dia itu salah. Itu dia tidak dapat nikmat. Tapi nggak cukup hanya melihat yang benar itu benar, kita pula tambah rezeki. Apa itu? Wa arinal haqqa haqqan warzuqna. Kasih kemampuan aku taufik untuk mengikuti yang benar itu, jadi aku lakukan. Alhamdulillah kita sudah tahu yang namanya sholat sunnah ba'diyah maghrib itu sunnah rawatib muakkad dilakukan. Alhamdulillah berarti dapat arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Kita tahu ngaji itu baik dan kita mau duduk di dalamnya, melihat kebenaran itu benar dan kita mau melakukan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang melihat yang baik itu lalu mau mengikuti. Alhamdulillah ala hadhihi nikmat. Dan nikmat kita alhamdulillahi, maka insyaallah Allah menentukan istiqamahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita laksanakan sholat ba'diyah. Di riwayat yang dikatakan di riwayat Ummu Habibah, man shalla, yang siapa orang sintai asyara rakatan fi kulli yawmin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Habibah istri Rasulullah Ummul Mukminin, dan siapa melaksanakan salat sunnah 12 rakaat, itu 10 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan bagi dia satu istana di dalam surga.
Baitun itu kan biasanya artinya rumah ya. Saya artinya istananya karena berkaitan dengan surga. Takutnya kalau diartiin rumah, masing-masing kita benaknya pikir rumah. Ada yang cuma rumah kecil begini pikirannya. Masing-masing kita punya deskripsi tentang rumah. Saya artikan istana aja biar dilihat. Dan saya sholat 10, ada 12 rakaat. Setiap sehari dan semalam Allah bangunkan istana di surga. Kita sudah bangun istana belum hari ini? Ini sholat sunnahnya nih. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, dan sesudah zuhur 2 rakaat. Ini yang 10 rakaat. Ini yang rawatin makan. Itu 10 rakaat dalam riwayat Abu Habibah. Ada bilang 12 rakaat. Nah, kalau yang rawatib yang mengiringi sholat tapi ghairul muakkad itu ada 12. 2 rakaat sebelum zuhur selain yang muakkad tadi, 2 rakaat setelah zuhur selain yang muakkad tadi. Berarti sebelum zuhur ada 4 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairul muakkad. Setelah zuhur ada 4 rakaat, 2 rakaat makan, kemudian 2 rakaat baru makan. Kemudian sebelum asar ada lagi yang baru makan 4 rakaat. 4 rakaat sebelum asar. Kemudian sebelum maghrib juga nih, itu baru makan. Karena dikatakan baina kulli adzanaini salatu liman syaa. Kalau Rasulullah SAW di antara azan dan iqamah ada salat sunnah bagian. Cuma kalau kita laksanakan ini agak sholat maghrib nih. Jadi yang kalau mau sholat sunnah sebelum maghrib harus azan, bisa sholat sunnah. Yang lainnya udah gunanya. Kalau semuanya sholat sunnah, udah tahu sholat sunnah. Nah, ini kan masih tidak sholat dan tetap di awal karena ada kajian. Kemudian apalagi sholat sunnah sebelum isya. Itu yang paling mahal. Jadi ada 22 rakaat jadinya untuk sholat sunnah sehari semalam. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada sebagian orang luar Ustaz, saya sholat sunnah apalagi kan udah banyak banget ini udah ini udah apalagi sholat sunnah sih itu relatifnya 22 rakaat. Dan ini sholat yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat doa dari Rasulullah khususnya adalah sholat 4 rakaat sebelum asar. Rahimahullah, Allah merahmati orang sholat 4 rakaat sebelum asar kata Rasulullah SAW. Jadi bagus itu. Sekalipun dia bukan muakkad, tetapi dia dapat doa dari Nabi. Kalau dulu para sahabat datang kepada Rasulullah minta doa, ya Rasulullah doakan kami. Tapi kita pada Rasulullah di akhir zaman juga bisa dapat doa dari Nabi. Kapan? Kalau kita melakukan amalnya, di situ Nabi meletakkan banyak. Jadi bagus doa kita melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini untuk mensyukuri nikmat dan sekaligus memotivasi kita agar kita bisa langsung melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jadi hari ini sudah bikin istana dulu. Tadi sebelum subuh alhamdulillah, sebelum zuhur alhamdulillah sudah, setelah zuhur alhamdulillah sudah, setelah maghrib alhamdulillah, setelah isya nanti kalau bikin jadi istana satu alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada yang menjadi fokus pembahasan dalam kitab Al-Fahim jadi ini adalah inti segala inti dari kitab ini adalah agar jangan sampai kita masuk di dalam kelompok orang gampang ngafirkan orang lain, karena itu mainnya benar. Yang kedua, menyatakan bahwa tawasul itu bagian daripada agama, bagian daripada sunnah. Bertakarub itu bagian daripada agama, bagian daripada syariat. Makanya pelan-pelan di sini beliau ajak kita untuk memahami
tentang tauhid di sini. Karena kalau langsung masuk dipintas-pintas nanti pemahamannya nggak dapat. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali bertemu dan terakhir kita dikenalkan dan diingatkan oleh Habib Muhammad Al-Maliki al-majaz al-aqli wa istimalu, yaitu ada majaz akli dan penggunaannya di dalam syariatnya Al-Quran dan hadis. Jadi ada yang hakiki yang sebenarnya pelaku hakikat Allah, dan ada majaz, dan penggunaan itu sah di dalam syariat. Hanya saja yang diharapkan dengan penyampaian ini adalah agar kita tidak mengatakan hakikat kepada yang majaz dan tidak mengatakan majaz kepada yang hakikat. Daruratu mulahadatin nisbah fi miqyas al-kufri wal iman. Urgensi pentingnya kita melihat nisbah ukuran kufur dan keimanan itu. Waqad tamassaka tawaifu min ahli dhalalah bi zadi syubhati zawahir al-alfaz biduni nazar ila al-qara'in wal maqasid. Ini luar biasa ya, kita diajak membedah, memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Nah, sementara kita komponen kita sebenarnya belum level, tapi kita diajak untuk masuk ke wilayah sana. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Waqad tamassaka tawaif min ahli dhalalah bi dzai syubhati zawahir al-alfaz." Sungguh tidak sedikit tersesat kelompok-kelompok yang tersesat itu karena mereka memegang ekor daripada syubhat zahir, lafaz-lafaz daripada ayat-ayat nas-nas ini. Jadi dia mengambil ekor ayat zahirnya, sehingga dia tidak dapat makna sebenarnya. Biduni nazarin ila al-qara'in wal maqasid, tanpa melihat kepada kondisi-kondisi, fitur-fitur dan tujuan ayat tersebut. Jadi kalau bicara ayat, jangan ayatnya itu aja dibahas, tapi tujuannya kemana. Itu penyebab orang itu menjadi tersesat dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wa biduni nazarin ila jam'i bima la yuaddi ila ta'amudi bainal walidain atau bainal walidain, dan tanpa memandang melihat kepada titik temu dengan sesuatu yang tidak menyebabkan kontradiksi antara dua ayat atau dua hadis. Karena banyak dalam Al-Quran ini secara zahir ayatnya itu seperti berlawanan, kontradiksi, tetapi tidak kalau kita memahami tujuannya. Makanya kita harus mengerti karakteristik, fitur-fitur atau turunan daripada ayat-ayat ini. Kalau ini Nabi Khalqil Quran, ada kelompok yang tersesat dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Mereka mengambil ayat Al-Quran sebagai dalil petunjuk. Ayatnya benar, tapi pemahamannya tidak seperti itu. Maka sesat di sini. Tamassaku binaqli qouli ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Padahal Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bukan makhluk, maka kalam Allah itu bukan makhluk. Lalu kenapa mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Mengambil ayat. Gimana? Ini kaum Mu'tazilah ini. Mu'tazilah itu dulu pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu ilmu pengetahuan besar berkembang, tapi dia Mu'tazilah. Soalnya tidak akan, tapi keyakinannya menyatakan Al-Quran makhluk. Maka orang yang tidak sependapat dengannya dihukum. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu dipenjara dan digebukin. Maaf sampai dikatakan auratnya kelihatan. Digebukin. Ulama zaman dulu ekstrem sekali. Padahal kerajaannya bernama Khalid
Khalifah al-Ma'mun. Ulama Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, sekaligus sahabat, digebukin di penjara. Jadi kan, kita bicara sekarang teman begitu dasar pemahaman tuh parah. Semua ulama-ulama yang gak sepakat dengan pemerintah pada saat itu disiksa untuk menyatakan Al-Quran adalah menjadi makhluk. Jadi dulu benar-benar ini pendapat Al-Quran adalah makhluk itu menjadi pemahaman penguasa. Ulama yang bersepakat termasuk dikatakan pada saat itu ada Imam Syafi'i juga dipanggil dan dapat keterangan dari guru-guru ya. Imam Syafi'i selamat. Ketika ditanya Al-Quran makhluk apa bukan, maka beliau menjawabnya dengan cara Injil, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini makhluk. Semua ini dari makhluk. Oh sama. Bila cerita guru-guru bicara seperti itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Al-Quran bukan makhluk. Atau udah bikin hilang aja. Enggak. Karena tinta sejarah atau menulis apa yang saya katakan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tetap udah saya terima. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman tentang Al-Quran itu adalah makhluk itu salah. Itu sudah pernah istilahnya menguasai dunia Islam secara pemerintahan. Nah sekarang kita belajar sejarah, makanya dibahas di sini. Kata beliau, mereka tersesat kenapa? Mereka mengambil zahir ayat. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami jadikan Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi lughahnya yang diambil ja'alna. Kata mereka setiap sesuatu yang dijadikan itu adalah makhluk. Artinya Al-Quran adalah makhluk. Wajib masuk kalau kita ini. Ini kalau kita ngambil soal teks, kita nggak nanya sama ulama. Ini ketemu dulu sama Abu Zain bin Sulaim. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga berpanjang umur. Beliau orang asli tanah air Indonesia Bogor, tapi tinggalnya ngajar dan hidup di Madinah. Ketika daurah di Puncak, saya tanya, apa makna inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan? Kata beliau, ai anzalna, ai kami turunkan. Jadi kami turunkan Al-Quran dalam berbahasa. Jadi kami ciptakan Al-Quran dalam bahasa. Namanya turun beda makna dengan menciptakan. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Nah, ada kelompok yang sudah tersesat mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tapi Al-Quran yang ada ini yang makhluk. Karena kertas itu yang makhluk, tulisan itu makhluk. Cuma secara global kita tidak boleh katakan Al-Quran adalah makhluk karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak ada suaranya, tidak ada apalagi hurufnya, tidak ada bentuknya. Yang bersuara itu makhluk. Jadi yang turun, jadi Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa paling sempurna manusia adalah bahasa Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bersuara huruf itu ya makhluk. Tapi apa yang Allah berikan itu menyimpan isyarat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat untuk melogikakan makna turun ini adalah Abdullah bin Hafiz bilang kalau seandainya kita berbicara kepada seekor kuda, ini makna turun ya, kuda. Bahasa kita sempurna manusia gimana? Kuda duduk dong, ya. Duduk makan di situ makan minum ya. Kita keselak lagi kan, duduk makan minum. Kalau kita menggunakan bahasa yang sempurna kita kepada kuda paham atau tidak?
kiranya. Udah Pak, udah duduk, udah makan. Ini turun kemana? Kira-kira seperti itu. Turun dalam bahasa Arab. Jadi kalau mengatakan Al-Quran dijadikan bahasa Arab, nanti makhluk nanti. Kufur di sini. Kita mengatakan sesuatu yang azali, sesuatu yang abadi menjadi makhluk. Keluar akidahnya. Ini paham yang salah. Gara-gara memegang ayat zahirnya saja, tanpa melihat ayat yang lain. Wal qailina bil qadari, ada pula yang tersesat dengan memegang ayat tentang takdir, tamassaku binahwi qouli ta'ala, mereka berpegang meyakini fa bima kasabat aydikum bima kuntum ta'malun. Ini ayat katanya yang menentukan kudrah kekuasaan itu kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, bima kasabat aydikum, dengan apa yang kalian lakukan dengan tangan-tangan kalian, atau dengan apa yang kalian lakukan. Kalian masuk surga dengan kalian apa yang kalian lakukan. Jadi mereka katakan, ya, tindakan kita bikin. Karena ayat seperti itu, Allah bilang, ini kalian masuk neraka dengan sebab kalian melakukannya. Jadi kata kalian melakukan, manusia ini memperbuat sendiri. Ya, daripada dia yang pertama yang mengatakan Al-Quran makhluk, ya, Mu'tazilah juga, yang di sini juga ini mengatakan apapun yang kita lakukan itu adalah gerakan sendiri, kita yang bikin. Ini paham keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu pernah ada seorang bernama Syekh Zamakhsyari, ulamanya Mu'tazilah. Mereka berkeyakinan bahwasanya kekuatan kita ini kita yang menciptakan. Ya, dalilnya itu bima kasabat aydikum. Yang kamu lakukan itu adalah perbuatan kamu. Dengan sebab kamu masuk neraka itu dengan sebab perbuatan kamu. Dia melamar satu anak gadis ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya perbuatan kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak boleh meyakini perbuatan kita adalah ciptaan kita sendiri. Kufur lagi. Ini tahrif ya. Jadi kata Mu'tazilah bahwasanya perbuatan kita adalah ciptaan kita sendiri. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Perbuatan kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia melamar anak gadis, ya, perawannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bingung gimana? Kalau saya terima, nanti anak saya terpengaruh pahamnya. Alhamdulillah. Ditanya sama anaknya, anak gimana? Kata anaknya, terima aja Pak, terima aja. Urusan itu nanti saya. Jadi alim perempuan. Terjadilah pernikahan, maka datang Lailatul Zafar, malam pertamanya. Maka terjadi perdebatan. Bagaimana Pak tentang perbuatan manusia? Itu ciptaan manusia apa ciptaan Allah? Ciptaan manusia. Kalau sekarang kan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti berubah sesuatu. Kalau kita berubah, berarti kita yang berubah. Ini ayat benar, tapi dia harus kolaborasi dengan yang lain. Adalah suaminya, kita yang bikin kekuatan. Ayat ini kata istrinya, enggak, ada ayat yang lain. Ya sudah, itu udah putus. Gimana? Kalau abang yang bikin tenaga kekuatan sekarang, malam ini saya minta hubungan, maaf, seksualitas kita 70 kali. 70 kali. Ampun. Maksudnya apa ini? Kita nggak bisa bikin tenaga
yang lain. Wal qaili demikian ditamassaku binahu qauli ta'ala, sedangkan ada namanya kaum Jabariyah, mereka berpegang dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Nah, ayat itu benar nih. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Tadi ayat yang pertama, kalian yang melakukan. Berarti seolah-olah Allah bilang kalian punya tenaga sendiri. Tapi kalian ini sendiri tersesat ya. Tapi ayat yang lain bilang Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan itu ciptaan Allah. Kontradiksi dalam ayat. Ya. Kemudian lagi yang ayat selanjutnya, wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Ketika terjadi perang, para sahabat Rasulullah melempar musuh-musuh itu, mati mereka. Maka Allah bilang, wa ma ramaita idz ramaita. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar musuh itu, walakin Allah rama. Tetapi Allah yang melempar. Tapi Allah bilang, Allah menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Ayat sebelahnya, kamu yang melakukan. Ini yang mana benar? Dua-duanya benar. Maka kedua-duanya harus diyakini. Bagaimana caranya? Maka suruh kita andai. Dan cara membuka, memahami ketersambungan dua ayat ini, anna jami'al ummah ghairul qadariyah, bahwa seluruh ulama umat Islam ini selain paham qadariyah meyakini ala anna af'alul ibad makhluqatun lillah. Pertama, bahwasanya semua kelakuan makhluk, semua kelakuan hamba Allah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Jadi bukan kita yang bikin, tapi Allah yang menciptakan makhluk. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang bikin kalian dan apa yang kalian lakukan. Kalau qadariyah tidak ya, kita yang bikin tenaga sendiri. Dan kenapa umat seluruh ulama selain qadariyah menyatakan bahwasanya kelakuan kita adalah ciptaan Allah? Firman Allah tadi, wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama. Lalu wa in kana yajuzu an yusafa biha al-'abdu 'ala wajhin akhar min at-ta'alluq yu'abbaru 'anhu bil iktisab. Hanya saja sekalipun demikian, maka ditakbir dibahasakan kepada manusia, manusia itu dinamakan iktisab, berusaha. Jadi manusia mengusahakannya, manusia yang mengusahakan. Usaha manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha itu iktisab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Atas usaha mereka lah mereka dapat pahala, dan atas usaha mereka lah mereka dapat siksa atau dosa. Fabima kasabat aydikum, dan ayat yang lain adalah kalian masuk neraka azab itu karena sebab usaha kalian. Tetapi usaha itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusing. Ya, yakin kita juga. Kita berada di daerah-daerah yang memang apa ini? Ini arahnya kemana nanti? Ada jangan mudah mengkafirkan orang. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Ini putar-putar dulu. Ila ghairi zalika min al-ayat musabbi ila dan ayat-ayat yang lain yang masih banyak yang menjelaskan bahwasanya boleh mengidhafahkan, menyandarkan usaha kepada manusia. Walaysa min darurat ta'alluqul qudrah bil maqdur ay yakuna bil ikhtira'i faqat. Tapi bukan
meyakini kudrah kekuatan itu putus sendiri dari makhluk tersebut. Lianna qudrat Allah kalau nazar kana muta'allaq bil alam qabla ikhtira'i wujudi wa hiya inda ikhtira'i ta'allaq bi yawmin akhar min at-ta'allaq. Wa min hadzal jawab dari ini kita bisa pahami anna ta'alluq al-qudrah laysa makhsusan bi husulil maqdur biha wa af'alul ibad nisbat wa ilaihi min tariqil kasbi ila al-ikhtira'. Jadi apabila disebutkan manusia itu melakukan sesuatu, maka nisbatnya bukan ikhtira' penciptaan, tetapi maknanya adalah usaha. Sekali lagi mudah-mudahan bisa diambil kesimpulannya. Apabila dalam bahasa kita manusia melakukan sesuatu, itu artinya bukan manusia melakukan penciptaan. Ketika dia makan, bukan manusia yang mampu menciptakan dirinya melakukan makan, tetapi dia mengusahakannya. Beda kalau menciptakan itu hanya Allah saja. Menciptakan kemampuan melihat, menciptakan kemampuan makan, menciptakan kemampuan minum, menciptakan kemampuan membantu dan sebagainya, itu Allah. Tapi yang mengusahakannya manusia. Hakikatnya penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Ta'ala wal mukhtar wal muqaddir wal murid laha. Karena Allah yang mencipta dan mentakdirkan dan yang menghendakinya. Wala yalidu atau kaifa yuridu mana anhu. Ya al-amra yughayyiru al-irada bi yadil amri bi jami'in as-salima. Ini lagi butuh pemikiran lagi. Dan tidak menolak dengan istilah ada gini, katanya kan segala sesuatu ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diinginkan, tidak sesuatu pun yang di dunia ini kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali semuanya adalah kebetulan irada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkinkah Allah memerintah sesuatu yang tidak dikehendaki atau menghendaki sesuatu yang dilarang? Li'anal amra yughayyiru iradah. Kata beliau, perintah dengan keinginan itu beda. Perintah dan keinginan itu beda. Dalilnya adalah Allah memerintahkan manusia untuk seluruhnya beriman, tetapi Allah tidak menginginkan seluruhnya beriman. Pertanyaannya tadi adalah, mungkinkah Allah memerintahkan sesuatu yang gini, Allah perintahkan seluruh manusia untuk beriman, tetapi Allah tidak menginginkan seluruhnya beriman. Mungkin kan? Ya mungkin sudah terjadi. Allah ingin semuanya beriman, tetapi Allah memerintahkan semuanya beriman, tetapi tidak ingin semuanya beriman. Yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Imam Ghazali juga. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang Allah tidak inginkan? Mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi Abu Jahal. Tapi Allah tidak menginginkan Abu Jahal beriman. Dan itu Nabi juga tahu. Tapi kenapa dilakukan? Ya, untuk menunjukkan begitulah penguasa Allah Subhanahu wa taala, enggak ada intervensi. Kamu sebagai makhluk lakukan sebagai makhluk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nanti logika dipaparkan oleh Imam Ghazali dan beliau juga bagaimana melogikakan keyakinan seperti ini. Mungkinkah seseorang, kan agama ini kan bisa dilogikakan, mungkinkah seseorang memerintahkan sesuatu yang tidak diinginkan? Kebayang nggak? Ada nggak sesuatu yang kita perintahkan tapi kita tidak inginkan?
Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sangat mungkin kata beliau begini, untuk memaknai ada seorang raja dan bawahan. Bawahan ternyata memukul pembantunya. Bawahan memukul pembantunya. Begitu berita sampai kepada raja, raja marah-marah kepada bawahannya. Kenapa kamu memukul? Kamu salah. Maka tentu si bawahan ini ingin membuktikan bahwasanya pembantunya pantas untuk dipukul. Bagaimana caranya? Maka dibawa ini pembantu ke hadapan raja. Ke hadapan raja. Si bawahan ini menyuruh kepada si pembantu, memerintah kepada si pembantu yang sekira-kira apabila disuruh dia tidak melakukannya. Umpamanya dia menyuruh pembantunya pasang pelana ini, pelana itu dia tidak bisa lakukan, maka berarti di sini kata Imam Ghazali ada istilah seseorang memerintah sesuatu yang dia tidak inginkan. Ketika dia menyuruh pembantu untuk melakukan di hadapan raja, dia menginginkan pembantu itu tidak melakukannya. Agar apa? Agar terbukti kalau si pembantu itu memang melawan dia. Benar-benar ya. Jadi ada dapat dimasukkan dalam logika bahwasanya ada yang Allah perintahkan tetapi Allah tidak inginkan. Allah perintahkan semua taat, tapi ada yang maksiat. Secara hakikatnya maksiat dan ketaatan adalah iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada doa, wa amilni muamalata ahlil karim. Ya Allah, perlakukan aku sebagaimana Engkau memperlakukan orang-orang yang mulia. Jangan Engkau perlakukan aku menjadi Engkau perlakukan orang-orang yang Engkau tidak ridhoi. Hadirin jamaah rahimahullah. Kalau bicara takdir, hati-hati di sini. Jangan sampai nanti kita berbuat menyalahkan takdir. Itu dosanya lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Ustaz, nanya dikit. Artinya tadi Ustaz ada memang yang manusia di akhir hidupnya usnul, ada yang su'ul. Bisa gitu terjemah. Makanya memahami takdir seperti itu tujuannya adalah apa? Likai la tasau ala ma fatakum wa tafrahu bima atakum. Agar kita tidak menjadi down, agar kita tidak menjadi putus asa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dan agar kita tidak menjadi sombong apabila kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Pemahaman takdir itu minimal untuk kesana arah. Satu saat Nabi SAW pernah mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, ini di tangan kanan semua catatan-catatan nama-nama ibu bapaknya masuk surga. Ini nama-nama ini semuanya sudah ada, masuk neraka semua. Allah nggak peduli. Sudah tercatat nama semua. Terus gimana dong kita berbuat? Nggak boleh mengandalkan pada takdir. Kullu yassar lima khuliqa li ajli. Seseorang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penduduk surga, maka dia akan mudah melakukan amalia-amalia masuk surga. Kalau dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penduduk neraka, maka dia akan mudah melakukan hal-hal yang menjuruskan dia ke dalam neraka. Lalu kata ulama dalam syarahnya Arba'in Nawawiyah, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Jawahirul Lughah, alhamdulillah, kalau orang melakukan kebaikan dan keburukan, jarang sekali orang melakukan kebaikan ujungnya surga khatimah. Jarang. Yang banyak itu orang melakukan kejahatan, ya, sering berubah menjadi baik.
ujungnya. Dan itu sering kejahatan lalu melakukan kebaikan itu sering. Tapi sangat jarang ada orang melakukan kebaikan langsung ujungnya suul khatimah. Kalau melakukan kejahatan lalu ujungnya suul khatimah itu banyak. Kalau melakukan kejahatan lalu balik menjadi suul khatimah itu banyak. Tetapi kalau orang baik tiba-tiba suul khatimah itu sangat jarang. Jadi alhamdulillah atas ini kita dibuat pede. Apapun yang kita lakukan dalam kebaikan mudah-mudahan menghantarkan kepada husnul khatimah. Bisa nggak Ustaz suul khatimah jadi suul sabiqah? Ini panjang lagi. Khatimah itu asalnya sabiqah gitu ya. Jadi khairul laka minal ula. Jadi khatimah itu asalnya adalah sabiqah. Tetapi di alam kita ya khatimah. Makanya para ulama kata yang saya khawatirkan adalah sabiqahnya. Tapi sabiqah bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Jangan masuk kepada wilayah bukan wilayah kita. Gitu. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan saya ya apa yang dalam bahasa itu masuk surga paling terakhir kalau kita masuk surga. Baik di bahasa kita masih ada sedikit tapi mudah-mudahan bisa diambil poin-poinnya karena kita belum masuk pada inti yang gitu ya. Dan kita punya kekuatan menolak paham-paham yang gampang menafsirkan orang lain. Mudah-mudahan di sini pemahaman kita simpan dulu, nanti begitu naik berikutnya bisa diambil disambungin lagi, nggak nolak. Ini namanya alhamdulillah kalau ada sisa bukannya. Bismillahirrahmanirrahim.